فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita selesai dari pembahasan niat yang merupakan syarat terakhir dari syarat-syarat salat. Yang sebagiannya menyatakan bahwasanya niat itu masuk ke bagian rukun, karena itu merupakan perkara yang harus ada di dalam salat, sehingga terjadi niza' tentang apakah itu syarat atau rukun. Tapi semua sepakat bahwasanya kapan saja tidak ada niat maka salatnya tidak sah. Sekarang kita masuk pada ad-darsus sabi' arkanus salah. Rukun-rukun salat. Arkanus salati wa hiya arba'ata asyar. Al-qiyamu ma'al qudrati wa takbiratul ihram wa qira'atul fatihah wal ruku' wal i'tidalu ba'da ruku' wa sujudu 'ala al-a'dha'i as-sab'ah wal raf'u minhu wal jalsatu baina sajdatain wat tuma'ninatu fi jami'il af'al والترتيب بين الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. Baik. Ini 14 rukun yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala. Sekarang kita bahas masing-masingnya. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala ar-ruknu fil lughati janibu syai'il aqwa alladhi la yaqumu wa la yatimu illa bih. Rukun secara bahasa adalah sisi suatu perkara yang paling kuatnya, yang dia tidak akan tegak dan tidak akan sempurna kecuali dengannya. Jadi bagian yang terkuat dari suatu hal, maka itulah rukunnya. Nah, meja rukunnya adalah bagian terkuatnya, yaitu kaki-kaki yang menopangnya. Seperti suatu bangunan, rukunnya adalah pilar-pilar yang menopangnya. Fasumiyat arkanus salati bidzalika tashbihan laha bi arkanil bait alladzi la yaqumu illa biha. Dan dinamakan rukun-rukun salat dengan penamaan ini untuk menyerupakan dengan pilar-pilar suatu rumah, yang rumah tersebut tidak akan mungkin tegak kecuali dengannya. Wa fil istilah, adapun secara istilah, rukun adalah huwa juz'ul mahiyah. Juz'ul mahiyah yaitu bagian dari suatu perkara. Mahiyatu syai' ay haqiqatuh. Jadi bagian dari hakikat suatu hal itulah rukunnya. Jadi rukun salat adalah apa?
bagian dari hakikat salat tersebut yang kalau rukun itu tidak ada maka hakikat salat tidak terwujud. Seperti misalnya Al-Fatihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kenapa? Karena Al-Fatihah rukun. Nah, bagian dari hakikat salat. Salat tanpa baca Fatihah bukan salat yang sah namanya. Ini maksud dari ungkapan juz'ul mahiyah. Wa ruknu la yasqutu la sahwan wala amdan. Dan rukun itu tidak akan gugur. Antum beri komah di sini. Wa ruknu la yasqutu. Jadi rukun tuntutannya tidak gugur. Tidak bisa tergugurkan rukun ini. Harus diwujudkan. Kenapa? Karena dia juz'ul mahiyah, bagian dari hakikat perkara tersebut. Kalau itu salat, maka hakikat salat itu pada rukun-rukunnya, sehingga tidak akan gugur. Tidak gugur karena sebab sahwun. Sahwun itu apa? Hadir, lupa. Wala amdan, apa itu amd? Indaka Jabir. Aba amdan. Tayyib. Sengaja. Jadi tidak akan gugur rukun ini karena kelupaan atau apalagi kesengajaan meninggalkan. Wala jahlan, dan bahkan tidak pernah karena kejahilan. Tidak tahu, itu bukan udzur di sini. Tayyib. Bal tabtulur raq'atul lati saqata minha ruknu, bahkan batallah rakaat yang rukun itu jatuh darinya. Ketika satu rukun pada satu rakaat kok tidak ada, maka rakaat tersebut batal. Fa in kana sahwan qamat allati taliha maqamaha. Ini juga faedah bagus, penting perhatikan. Jadi dikatakan tadi kalau suatu rakaat ada rukun yang tidak terpenuhi, ya kan? Maka batal rakaat tersebut. Cuman sebab tidak terpenuhi rukun ini kan macam-macam. Nah, makanya dikatakan di sini apabila sebab tidak terpenuhinya rukun dalam satu rakaat tadi itu sahwun, karena suatu kelupaan, kesalahan tanpa kesengajaan, maka rukun yang setelahnya itu menduduki kedudukannya. Paham? Rukun setelahnya itu langsung menduduki kedudukan yang setelahnya, yaitu rakaat yang setelahnya, maka hitungannya sebagai rakaat yang batal tadi. Paham? Walazimahu sujudus sahwi, dan wajib atasnya untuk melakukan sujud sahwi. Nah, setelah tentunya dia menyempurnakan rukun yang terlupa tadi. Misalnya seorang sholat di rakaat pertama, dia betul di rakaat kedua dia tidak membaca Al-Fatihah. Nah, di rakaat kedua tidak membaca Al-Fatihah, maka berarti rakaat kedua ini tidak dihitung. Maka ketika dia melakukan rakaat ketiga ini dihitung sebagai rakaat kedua. Kemudian rakaat yang keempat dihitung sebagai rakaat ketiga. Kemudian dia harus menambahkan satu lagi, untuk biar sempurna sah 4 rakaat. Makanya kemudian setelah itu sujud sahwinya setelah salam. Wa in kana tarkuhu lahu amdan batalatis shalah. Jika dia meninggalkannya dengan sengaja, maka batal salatnya secara keseluruhan. Walazimahu i'adatuha, dan wajib untuk mengulanginya. Baik, ini bedanya
meninggalkan suatu rukun karena lupa dan karena sengaja. Karena lupa, maka yang batal adalah rakaat yang tidak ada rukunnya, sehingga rakaat setelahnya dihitung sebagai apa? Rakaat tersebut. Kemudian berarti diteruskan sesuai dengan jumlah rakaat yang sah. Kemudian sujud sahwi. Tapi kalau dia meninggalkan rukun dengan sengaja, maka batal salatnya. Sekarang kita masuk pada masing-masing rukun tersebut. Ar-ruknul awwalu al-qiyamu ma'al qudrah. Berdiri bersama dengan adanya kemampuan untuk berdiri. Berarti keluar darinya orang-orang yang tidak mampu berdiri. Wa hadza fil fardhi, dan ini merupakan rukun salat pada salat fardu, pada salat wajib. Liqaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillah, dan berdirilah kalian untuk Allah Subhanahu wa taala, qanitin. Kata Imam Masadi rahimahullah, qanitin dalam tafsirnya ay dalilin khashi'in. Berdirilah kalian salat semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, qanitin, dalam keadaan menghinakan diri dan dalam keadaan khusyuk. Berarti padanya perintah untuk berdiri dan perintah untuk kunut. Baik. Itu berdiri dalam keadaan khusyuk, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan ungkapan-ungkapan yang berbeda-beda dari para mufassirin. Dikatakan oleh Sya'bi, qanitin ay ta'in, dalam keadaan taat tunduk kepada Allah. Dan Dhahhak mengatakan kullu qunutin fil Qur'an fa innama yu'na bihi at-ta'ah. Semua kata kunut di dalam Al-Qur'an yang dimaksudkan adalah ketaatan. Baik. Adapun Mujahid sebagaimana yang disimpulkan oleh Imam As-Sa'di, qanitin ay khashi'in. Wal qunut tulur ruku' wal khusyu' wa ghaddul basari wa khafdul junah wa khafdul janah. Adapun Rabi' mengatakan al-qunut tulul qiyam, yaitu panjangnya dalam berdiri. Berarti masuk di dalam cakupan kunut akhwan, yaitu berdiri tegak, khusyuk, merendahkan diri kepada Allah, menjauhkan diri dari apa? Bicara, pembicaraan yang di luar salat. Baik. Sehingga jelas pada waqumu lillahi qanitin, perintah untuk apa? Berdiri di dalam salat. Dan secara tegas ditunjukkan dalam as-sunnah. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain hina mashtaka minal bawasir. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran bin Husain ketika beliau mengeluhkan penyakit bawasir. Apa penyakit bawasir? Indak ya syukran. Penyakit apa? Ambayan. Ini bawasir. Dan orang ambayan berdiri sulit apa? Baik.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin. Salatlah dalam keadaan berdiri. Kemudian jika engkau tidak mampu maka salatlah dalam keadaan duduk. Kemudian apabila tidak mampu juga maka salatlah dalam keadaan tidur miring, fa'ala jambin. Dan tidur miring ini tentunya jika mampu tidur miring sisi kanan, dan jika tidak mampu maka tidur miring sisi kiri. Ini urut-urutan kondisi bagaimana seorang salat ketika sakit jika tidak memungkinkan untuk berdiri. Tapi syahid dari hadis ini perintah Nabi shalli qa'iman, untuk salat dalam keadaan berdiri selama dia masih mampu. Taib, dan juga dinukilkan ijma' bahwasanya qiyam merupakan rukun di dalam salat pada salat fardu. Qala amma an-naflu fa innahu yajuzu an yusalliyaha qa'idan ma'al qudrah. Adapun salat sunnah maka boleh untuk dia menunaikan salat tersebut dalam keadaan duduk bersamaan dengan adanya kemampuan untuk berdiri. Nah, baik, cuman kalau dia mampu berdiri kok memilih salat duduk maka pahalanya setengah pahala salat orang yang berdiri. Ini kalau salat sunnah. Tapi kalau salat fardu dia mampu berdiri, nah, kemudian dia salatnya duduk, pahalanya berapa? Hendak ya untuk ramalan ya? Hah? Pahalanya berapa kok tidak boleh? Hah? Dia mampu berdiri, tapi dia salat duduk pada salat fardu, dapat pahala berapa? Hah? Apa jawabannya? Tidak dapat pahala, yang didapat dosa. Dapatnya dosa ya kawan. Kenapa? Karena salat fardu harus berdiri, salatnya tidak sah. Nah, dia menyengaja duduk padahal dia mampu berdiri, dosa dia. Ini kalau salat fardu. Baik. Adapun salat sunnah boleh untuk duduk walaupun mampu berdiri, tapi pahalanya setengah pahala orang yang salat sunnah berdiri. Qala al-Majd Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fil Muntaqa babu jawazit tanaffuli jalisan. Al-Majd Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Muntaqa membuat bab tentang bolehnya untuk salat sunnah dalam keadaan duduk. Baik. Wa dzakara hadits Imran bin Husain radhiyallahu anhu annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an salati ar-rajuli qa'idan. Faqala in shalla qa'iman fa huwa afdal wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Akhrajahu al-jamaah illa Musliman. Beliau menyebutkan hadis Imran bin Husain bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salatnya seseorang dalam keadaan duduk. Maka Nabi mengatakan jika dia salat dalam keadaan berdiri maka itu lebih utama. Dan siapa saja yang salat dalam keadaan duduk maka baginya setengah pahala orang yang berdiri apabila dia mampu berdiri kok salatnya duduk. Tapi kalau memang dia tidak mampu berdiri ya kawan, dia tidak mampu berdiri dan salat dalam kondisi duduk, maka tidak berlaku hal ini. Karena duduknya dia karena suatu uzur, nah bukan karena apa? Meninggalkan yang utama. Maka, insyaallah taala dia mendapatkan pahala, yang sesuai ketika dia menunaikannya biasanya di saat sehat.
Tadi dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya jamaah kecuali Imam Muslim. Qala fadalla ala jawazi salatin nafilah qa'idan ma'al qudrah. Hadis ini menunjukkan tentang bolehnya salat sunnah dalam keadaan duduk bersamaan dengan adanya kemampuan. Lakin ajruha ala nisfi, akan tapi pahalanya setengah dari pahala salat orang yang berdiri. Fa fi hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Huddithu anan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul rajuli qa'idan ala nisfi shalah. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sampaikan hadis kepadaku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seseorang dalam keadaan duduk itu pahalanya setengah salat. Yaitu pahala setengah salat yang sempurna yang dilakukan dalam keadaan berdiri. Ini sekali lagi bagi orang yang tidak punya uzur untuk duduk pada salat sunnah. Dia mampu untuk berdiri tapi memilih duduk, maka pahalanya setengah. Hadis yang kedua ini dari Abdullah bin Umar, dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga. Demikian pula Imam Muslim. Kemudian juga akhwan, berkaitan dengan masalah salat sunnah. Setelah kita ketahui tadi bahwasanya untuk salat sunnah boleh untuk salat dalam keadaan duduk walaupun tanpa uzur, tapi pahalanya setengah dari pahala orang salat yang berdiri. Demikian pula ketika seorang safar dan diperbolehkan untuk salat sunnah dalam keadaan duduk di kendaraannya. Dalam keadaan kendaraan tersebut berjalan dan mengarah ke arah manapun, sehingga pada kondisi seorang yang salat sunnah ketika safar di atas kendaraan yang berjalan, maka gugur darinya rukun qiyam dan syarat menghadap kiblah. Tidak dituntut untuk menghadap kiblah, tidak dituntut untuk berdiri. Tapi kalau tidak safar, maka tetap harus menghadap kiblah dan duduk diperbolehkan jika itu salat sunnah. Dan faedah termasuk di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pahala beliau tidak akan berkurang apabila beliau melakukan salat sunnah walaupun dalam keadaan duduk tanpa uzur. Hal ini ditunjukkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dalam Sahih Muslim. Pada hadis Abdullah bin Amr, beliau mengatakan, "Huditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Hadithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul rajuli qa'idan nisfus salah." Baik.
Qala fa'ataituhu fawajadtuhu yusalli jalisan. Maka kemudian saya mendatangi beliau. Saya mendapati beliau salat dalam keadaan duduk. Fa wada'tu yadi ala ra'sih, maka aku meletakkan tanganku di kepala beliau, khawatir Nabi sedang sakit. Faqala ma laka ya Abdullah bin Amr, ada apa kamu wahai Abdullah bin Amr? Nabi dipegang-pegang kepalanya. Taib. Qultu hadithu ya Rasulullah annaka qulta salatul rajuli qa'idan ala nisfi shalah. Disampaikan hadits kepadaku bahwasanya Anda bersabda salat seseorang dalam keadaan duduk itu setengah salat pahalanya. Wa anta tusalli qa'idan, tapi engkau di sini malah salat dalam keadaan duduk. Nah, kemungkinan dugaan besarnya apa? Nabi sakit. Maka khawatir Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau pun mencoba mengecek kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, panas enggak, demam enggak. Maka Nabi menjawab, ajal walakinni lastu ka ahadin minkum. Iya betul, aku mengatakan demikian, akan tapi aku tidaklah seperti salah seorang di antara kalian. Ini menunjukkan akhwan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini dikhususkan ketika beliau salat dalam keadaan duduk, walaupun tidak udzur pada salat sunnah, tetap pahalanya sempurna. Dan ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada beliau. Kemudian pada salat nafilah diperbolehkan sebagian berdiri, sebagian duduk. Nah, misalnya di awal memulai dengan duduk, kemudian setelah itu dia ingin berdiri, kemudian berdiri, maka diperbolehkan. Nah, seperti dalam kaifiyah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dituturkan oleh Aisyah pada qiyamul lail, setelah salat 9 rakaat secara langsung dengan satu salam, kemudian Nabi salat dalam keadaan duduk. Kemudian ketika mau rukuk beliau berdiri. Nah, kemudian bagaimana tata cara duduk ketika seseorang sholat dalam kondisi duduk? Hay'ah yang paling utama kawan untuk sifat duduk ketika sholat bagi orang-orang yang punya uzur atau bagi orang yang sholat sunnah, nah yang paling utama adalah hay'ah duduk seperti tasyahud, yaitu iftirash. Nah, karena apa? Julus yang dipahami dalam hadis Imran bin Husain tentunya apa? Faqa'idan, maksudnya duduk yang dikenal di dalam salat. Namun apabila dia punya uzur karena suatu sakit, maka duduk sesuai dengan apa yang mudah baginya. Apakah itu mau duduk bersila, nah, ataukah duduk taib dengan apa? Selonjor menjulurkan kakinya, atau satu ditekuk satu diluruskan sesuai dengan kondisi kakinya yang mudah mana. Nah, ini bagi yang punya uzur. Adapun kalau tidak punya uzur, maka jangan apa? Dia julurkan kakinya. Nah, ketika sholat. Dan apabila itu pada sholat fardu, ketika dia punya uzur untuk sholat dalam keadaan duduk, maka duduk pada bagian yang dia tidak mampu. Karena banyak misalnya
para orang tua yang obesitas, yang sulit gerakannya ketika rukuk dan sujud. Nah, dia berdiri lurus bisa. Kalau berdiri bisa, tapi untuk rukuk atau sujudnya sangat berat. Nah, maka di sini uzurnya adalah apa? Untuk dia melakukannya di kursi, nah, hanya pada bagian yang tidak mampu. Maka dia berdiri pada saat berdiri, kemudian apa? Ketika rukuk dia mampu ya rukuk, i'tidal ya seperti biasa. Kemudian ketika sujud karena dia tidak mampu saking besarnya atau badannya sudah sulit untuk apa? Untuk bergerak, nah maka dia duduk di kursi, kemudian sujudnya dengan isyarat. Dan ini banyak didapati bagi apa? Orang-orang yang obesitas, gemuk, atau yang sudah lanjut usia, memang ya, sulit untuk gerakan sujud. Karena apa? Nanti bangkitnya mereka sangat berat. Bangkitnya sangat berat. Untuk melipat kakinya, untuk duduk juga sangat berat. Misalnya di atas kursi. Tapi untuk berdiri, untuk jalan dia mampu, maka tidak boleh dia semenjak awal langsung duduk. Tapi dia sholat dulu, dalam keadaan apa? Duduk ya di kursinya. Dia sholat dulu, mempersiapkan kursinya, dan sholat dalam keadaan berdiri. Kemudian rukuk dan yang lainnya seperti biasa. Ketika mau sujud dia duduk di kursi dan mengisyaratkan sujud. Demikian pula ketika duduk di antara dua sujud sampai berdiri lagi, maka dia berdiri juga. Nah, ini harus dipahami dengan baik bagi yang sholat dalam kondisi duduk. Nah, demikian pula seseorang yang sholat di pesawat. Sholat di pesawat, memungkinkan untuk dia berdiri, maka harus berdiri, harus berdiri. Jika mendapati musalla, pada sebagian pesawat ada musalla atau ada bagian yang cukup luas untuk dia bisa melakukan salat sempurna dengan rukuk dan sujud sempurna, maka salat di situ. Tapi ketika tidak mendapati, dan sudah masa waktu sholat, khawatir nanti tidak mendapati waktu, karena tahu jadwalnya pesawat tersebut landingnya sudah keluar waktu misalnya. Mau tak mau dia harus sholat di pesawat, maka sholat di pesawat. Berdiri di antara kursi, kemudian nanti ketika rukuk dan sujud ketika tidak memungkinkan, maka dia duduk dengan isyarat. Tapi yang berdiri tetap berdiri ketika dia mampu. Ini maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai batas kemampuan kalian. Maka yang dimampui harus dilakukan. Yang diberi udzur hanya ketika pada hal-hal yang tidak dimampui saja. Baik. Dan dimasukkan juga dalam masalah qiyam, yaitu bersandar. Bersandar dengan tembok atau bersandar dengan kayu. Maka kapan saja itu pada salat berdiri, salat wajib yang diharuskan untuk berdiri, kemudian dia bersandar tanpa udzur, maka Maka salatnya tidak sah. Tapi ketika bersandarnya karena udzur, misalnya dia pusing, kalau dia bersandar dia akan jatuh, maka ini boleh-boleh saja. Masuk dalam keumuman ayat fattaqullah mastata'tum. Baik. Barakallahu fikum. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.